Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Di sini saya Naila Mahda Fauzia. Saya berkuliah di Universitas Nusa Putra, jurusan Prodi Manajemen, kelas MN 24D. Saya lihat minggu, saya kuliah di hari Minggu, kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus, lebih tepatnya ini adalah esai nomor 1 atau nomor 2 dari UAS Manajemen Perubahan. Seperti itu. Di sini saya akan menerangkan. Kalian bisa lihat sendiri, ini di laptop yang aku pegang ada PPT, lebih singkat itu file kayak tentang analisis perubahan strategis pada PT Bank Rakyat Indonesia, yaitu BRI ya. Perubahan strategis PT Bank Rakyat Indonesia, menurut saya pribadi, BRI berfokus hanya pada transformasi digital saja, pengembangan ekosistem ultramikro atau penguatan daya saing melalui inisiatif seperti Broperation, transformasi digital mencakup fokusnya pada M-banking, e-banking, atau meningkatkan penggunaan kesadaran produk. Sementara pengembangan ekosistem ultramikro menargetkan pertumbuhan UMKM melalui penumpukan dan program seperti SME, Canter. Selain itu BRI melakukan regenerasi internal seperti implementasi area. BRI, salah satu bank BRI itu ada dikenal sebagai bank masyarakat. Lebih tepatnya, dia berfokus seperti bank-bank lainnya. Saya bisa disebutkan namanya seperti Bank Mandiri, Bank Syariah, BNI, BCA. Nah, BRI itu sama merakyatnya seperti mereka. Salah satu bank yang diakui oleh negara kita di Indonesia yaitu Bank BRI. Bank BRI itu kalian bisa cari di mana aja. Dan menurut saya Bank BRI. Nah, kita pindah ke slide yang kedua ya, teman-teman. Di slide kedua ini ada tentang BRI, Bank Rakyat Indonesia. Bentar saya slide dulu. Nah, seperti ini. Biar kalian bisa lihat, ini PPT yang saya bikin ya. Di sini saya akan menjelaskan PT Bank Rakyat Indonesia. Persero, kenapa Persero? Karena TBK atau yang lebih dikenal sebagai BRRI, Bank Rakyat Indonesia, salah satu bank yang dikenal dan diakui oleh masyarakat Indonesia, lebih tepatnya di Indonesia sendiri ya, teman-teman. Adalah salah satu bank komersial. Kenapa komersial? Karena terbesar di Indonesia, yang merupakan badan usaha milik negara BUMN. Kalian bisa tahu BUMN. Kalau nggak tahu, kalian bisa searching sendiri. Yang fokus pada pelayanan keuangan. Kalian sendiri yang mau, salah satu bank yang menurut saya itu berfokusnya tuh Bank BRI, salah satu bank yang sangat aman juga menurut saya, selain Bank Mandiri, Bank Syariah. Bank Syariah itu adalah bank Islam ya. Nah, kalau Bank BRI juga belum tentu bukan bank Islam, ini bank Islam juga sama. Keuangannya itu bagi segmen usaha mikro kecil kita, menengah, UMKM, atau salah satu bank yang menurut saya tuh bisa diakui di mana saja. BRI itu banyak di Indonesia ya, teman-teman. Ada si tempat banknya tuh di mana aja. Nah, tahu nggak, BRI itu didirikannya di Purwokerto, bukan salah satu bank yang didirikan di Jawa Tengah, yaitu di Purwokerto pada tanggal 16 Desember, teman-teman. Ini udah November, berarti sebentar lagi BRI akan ulang tahun. Entah yang keberapa tahun, tapi yang pasti ada 16 Desember 1895 itu ulang tahun BRI oleh Raden B. Arya Wijasmadja dengan nama Hulvin Serbangeder Isklen Betterpers and Benderen setelah kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan analisis yang saya dapat itu dari artikel-artikel bahwa Bank BRI adalah bank pemerintah nomor 1 1996. BRI ditetapkan sebagai bank pemerintahan pertama di Republik Indonesia. Nah, jadi kalau kalian mau menyimpan uang di Bank BRI itu sangat aman ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, di slide 3 kalian bisa lihat sendiri. Nih. Alasan perubahan pada Bank BRI itu kenapa? Karena kan ada sebab dan alasannya juga ya. Nah, di sini ada slide ketiga, yaitu mengikuti era digital, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, mengikuti era digital agar tetap relevan di zaman teknologi sekarang kan meningkat itu ya, vintage, dan memenuhi harapan nasabah yang menginginkan layanan cepat via aplikasi. Brimo salah satunya. Nah, Bank BRI adalah salah satu bank yang BA-nya, seperti BA. Kalau zaman sekarang itu BA itu brand ambassador mungkin ya. Brimo. Nah, seperti itu. Memperluas jangkauan. Kenapa? Untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha ultramikro. Itu disingkat tadi UMI ya. Nah, meningkatkan inklusi keuangan di seluruh pelosok Indonesia. Nah, salah satu bank Indonesia yang cepat tanggap itu Bank BRI, teman-teman ya. Menjaga daya saingnya agar dapat bersaing dengan bank lain. Perusahaan teknologi finansial di bidang keuangannya itu Bank BRI memastikan pertumbuhan bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Kalian bisa lihat sendiri. Ini PPT yang aku bikin di slide 3. Kita langsung ke alasan perubahannya aja gitu ya. Nah, seperti itu. Mematuhi regulasi. Nah, Bank BRI itu adalah salah satu bank mematuhi regulasi atau SEG, menyesuaikan operasional dengan tuntutan regulasi baru, manajemen resikonya yang lebih baik gitu kan. Nah, penerapannya prinsip berkelanjutan ESG itu. Nah, ini baru slide ketiga ya, teman-teman. Di sini kita akan langsung ke slide keempat. Ada apa sih di slide keempat? Nah, kalian tahu kan bank itu pasti punya strategi-strateginya. Nah, strategi utama BRI itu apa? Seperti ini. Strategi ekonomi utama PT Bank Rakyat Indonesia, terus singkat jadi Bank BRI itu kenapa disebut Persero? Karena Bank TBK berpusat pada penguatan fundamental kinerja. Apa sih fundamental itu? Aku belum tahu jelas tentang fundamental, tapi yang jelas yang aku mungkin itu adalah kinerja melalui fokusnya yang mendalam pada segmen UMKM. Jadi kayak ultramikro didukung oleh transformasi digital dan pengelolaan keuangan yang hati-hati tengah ketidakpastian ekonomi global. Seperti itu dari slide keempat. Kita lanjut langsung ke slide Y. Nah, ini bab terakhir gitu ya. Ini bab terakhir dari yang aku bikin PPT-nya, yaitu seperti ini. Kenapa harus ada kesiapan perubahannya? Karena kita nggak mungkin tiba-tiba melakukan perubahan. Kita harus pasti menyiapkan dulu perubahannya. Apa aja sih? Ada perencanaan strategis yang matang. BRI adalah salah satu bank yang merancang peta jalan transformasi yang jelas dimulai dari Brumulation 1.
berkelanjutan ke Brimolation 2.0 dan kini menyusun Brimolation 3.0. Hal ini menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan adaptif terhadap tren industri dan preferensi nasabah. Nah, optimalisasi. Kenapa ada optimalisasi? Ekosistem bisnis kesiapannya. Bank BRI itu adalah salah satu bank yang juga terlihat kemampuannya itu beradaptasi dengan model bisnis baru ya teman-teman. Jadi Bank BRI kenapa harus ada kesiapan perubahan seperti menjadi bagian dari holding. Holding itu adalah ultramikro yang memperluas jangkauan atau segmen Yunband dan Yunderband serta menjadi bank raya sebagai digital attacker dalam grup ya. Kita langsung lanjut ke 3. Kenapa kalian bisa lihat di sini kelihatan sih? Nah, ini ada slide ketiga, ini kecil ya, PPT yang aku bikin kata-katanya itu agak kecil tapi itu banyak ya. Transformasi digital yang masif. Apa itu masif? Masif itu lebih ke masif dan pasif. Ada lah ya. Kalian searching aja tapi aku nggak bisa jelasin secara rincinya. Tapi yang pasti itu kayak inovasi produk digital mengembangkan sumber Brimo Retail and Ecola Korporasi menunjukkan kemampuan bank untuk menyediakan solusi digital teman-teman seperti itu ya, yang canggih dan komparatif. Digitalisasi proses internal, penggunaan platform seperti Brispot untuk kredit mikro mempercepat proses bisnis secara signifikan. Asal kalian tahu. Nah guys, untuk tadi slide keempat atau slide kelima itu udah selesai. Kita ambil kesimpulannya lagi ya teman-teman. Di sini kesimpulannya tuh ada, menurut saya pribadi, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk telah menunjukkan kesiapan yang tinggi dalam menghadapi perubahan melalui pendekatan strategis yang matang, bukan sekedar reaksi pasif. RI siap berubah untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, efisien dan tetap relevan sebagai pemimpin siklus keuangan di Indonesia ya. Seperti itu ini jelasnya. Jadi segitu aja studi kasus atau menjalankan studi kasus yang bisa saya terangkan kepada kalian. Saya pamit undur diri, Naila Mahda Paujia. Terima kasih untuk kesempatannya bisa menjelaskan tentang studi kasus dari perubahannya PT Bank Rakyat Indonesia itu BRI. Nah, seperti itu. Kalau bisa lihat jelas sendiri kan. Nah, seperti itu. Ya udah, sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.